Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Surani dengan NIM 192110002, kelas 4A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan suatu gagasan mengenai hutan sagu bagi suku Korowe dan suku Pombei. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Daerah Umi Faiza, SPD MPD. Berikut gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini, termasuk belahan timur negara tetangga. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Suku-suku tersebut diantaranya yaitu ada suku Pombei dan suku Korowe. Suku Korowe adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua. Berpopulasi sekitar 3.000 orang. Suku terasing ini hidup di rumah pohon yang disebut sebagai rumah tinggi. Beberapa rumah bahkan bisa mencapai ketinggian 50 meter dari permukiman tanah. Suku Korowe adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Orang-orang Korowe menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari laut Arafura. Mereka adalah pemburu pengumpul yang memiliki keterampilan bertahan hidup sampai sekitar 1975. Korowe hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Mereka hanya mengenal di antara mereka saja. Saudaraku, tinggal di kampung atau pemukiman kecil yang dibuat pemerintah adalah fenomena yang relatif baru di kalangan Korowe. Mereka membangun rumah yang dibagi menjadi 2 atau 3 kamar persegi panjang dengan tempat api di setiap kamar. Pria dan wanita tinggal terpisah pada tahun 1992. Namun, laki-laki dan perempuan tinggal secara terpisah. Pada tahun 1992, ketika desa Yani Rumah diresmikan pemerintah Boven di Goel, tim pembuat tim dokumenter sudah bisa mengunjungi Korowe di pemukiman mereka. Secara tradisional, saudaraku, Korowe hidup dalam kondisi terisolasi. Mereka membangun rumah tinggi untuk melindungi keluarga tidak hanya terhadap serangan hewan buas, tetapi juga menangkal roh jahat. Untuk waktu yang lama, Korowe dianggap sangat tahan terhadap konveksi agama. Namun, pada akhir tahun 1990-an, mereka mulai dibaptis. Saudaraku yang berbahagia, sedangkan suku Pombei merupakan salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Kitak-Mitak, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Boven di Goel. Suku ini disebut sebagai suku terakhir di zaman batu yang masih ada di dunia. Kendati demikian, suku ini terhubung dengan dunia luar. Salah satu buktinya adalah terdapat pemukiman baru di Yani Mura, tepi sungai Beking, Mu, dan Basma. Sebagian besar dari mereka juga tinggal di Mapul, tepi sungai Island, dan Kaiflamboluk. Suku Kombe membangun rumah mereka pada pohon dengan ketinggian 10 hingga 30 meter. Terdapat pembagian tugas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan pada suku tersebut. Kaum laki-laki bertugas menebang pohon dan pergi ke hutan untuk berburu, sedangkan untuk kaum perempuan bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Ciri khas dari kaum perempuan dari suku Pombei adalah mereka biasa memakai rok pendek yang bahannya didapatkan dari kayu dan serat sagu. Sebenarnya, suku Korowe dan Pombei merupakan dua etnis yang berbeda. Bahkan, masing-masing mereka
punya bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Uniknya, dua suku tersebut dapat hidup berdampingan sejak zaman nenek moyang mereka. Saudaraku yang berbahagia, sagu merupakan makanan pokok dari dua suku tersebut. Sagu juga melekat dalam kebudayaan masyarakat Papua. Sagu bahkan memberikan nilai tambah dalam festival ulat sagu yang dihelat di Dusun Wayunggeo, Kampung Uni, Distrik Bumakia, Kabupaten Boyen, di Goel, Provinsi Papua. Selain menjadi objek pokok festival pesta sagu yang pertama kali dilakukan di Papua itu, sagu juga menjadi daya tarik dalam mendatangkan sejumlah peserta dari dalam dan luar Papua. Hanya saja, keberadaan sagu dalam festival itu maupun dalam budaya masyarakat Papua pada umumnya juga tergantung pada ketersediaan tumbuhan tersebut di dalam hutan. Jika kondisi hutan rusak maupun terus-menerus tergerus oleh kebutuhan lahan untuk peruntukan lain, maka sagu pun turut rusak. Padahal, ada cita-cita luhur untuk menjadikan festival ini sebagai objek wisata untuk mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah setempat. Saudaraku, dengan penyelenggaraan festival tersebut, berarti butuh sagu dalam jumlah banyak. Kalau ada konversi lahan, maka akan ada ancaman dan budaya terdegradasi. Penjaminan harus berfokus pada pemberian akses hutan pada masyarakat adat, karena hal itulah yang dibutuhkan masyarakat untuk menjaga hutan mereka. Hal itu harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Jadi harus ada kajian tertentu, karena di daerah tersebut, hutan Boyen di Goel ini sudah dimiliki oleh orang-orang pusat dan sudah dikafling-kafling. Laju alih fungsi lahan tersebut terus terjadi di Indonesia bahkan di Papua. Saudaraku, masyarakat sekitar pun memberikan keprihatinan mereka. Salah satu masyarakat Kombei meminta agar ada perlindungan yang dilakukan pemerintah dan lainnya. Hutan tersebut tidak terlalu besar, hanya ratusan meter, dan mereka rugi kalau hutan mereka diambil kayunya. Lalu jangan ada perusahaan yang masuk supaya sagu mereka juga tidak ditebang dan diinjak, karena hal tersebut membuat mereka rugi. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah pihak. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah. Pihak berkepentingan lainnya seperti NGO dan dunia usaha pun harus turut serta dalam menyelamatkan dan memulihkan hutan di bagian timur Indonesia ini. Setidaknya salah satu agenda dalam konferensi on biodiversity ialah menandatangani peraturan daerah khusus untuk menempatkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi, sebagaimana sudah dideklarasikan pada 2015 lalu. Pengelolaan dan pengembangan potensi ekowisata peran serta stakeholder yang meliputi instansi pemerintah terkait swasta terkait atau lokal dan internasional, dan LSM terkait lokal dan internasional, serta swasta untuk bekerjasama dalam upaya pelestarian dan pengembangan sumber daya hutan tersebut. Saudaraku yang berbahagia, dalam hal ini, pengelolaan dan pengembangan hutan sagu tersebut sangat dibutuhkan peran serta antara instansi pemerintah terkait, swasta terkait, lokal dan internasional, LSM terkait, lokal dan internasional, serta swasta untuk bekerja sama dalam upaya pelestarian dan pengembangan dari hutan sagu tersebut, dengan berpedoman pada konsep pengembangan hutan sagu serta prinsip-prinsipnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila banyak kata yang keliru dan tidak sesuai, saya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.